Satu-satunya, bukan nomor dua ternyata, satu-satunya pondok pesantren di bawah naungan PGRI itu ada di Batu Raja. Ya pada intinya Pak Ustadz ini belum sampai level kiai, karena harus syarat-syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Begesa berada. Dan apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Begesa dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesa. Saat ini saya sedang berada di sebuah lembaga pendidikan yang terletak di daerah apa namanya, Kak? Sukaraya, Sukaraya. Batu Raja. Sebuah lembaga pendidikan yang dulunya lembaga pendidikan umum, kini menjelma menjadi lembaga pendidikan keagamaan. Di depan saya sudah ada seorang narasumber. Beliau adalah pimpinan dari lembaga pendidikan yang saya maksud. Namun lembaga pendidikan apa yang sedang dibangun ini akan kita bincangkan dengan narasumber kami. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mengklik tombol subscribe dan mensupport channel ini. Dan bagi Anda yang belum, silakan klik, karena subscribe itu gratis, tidak menambah hutang negara, dan tinggal dipencet. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, serta tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video ini bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Di depan saya sudah saya singgung tadi, ada seorang narasumber namanya Marwansah SAG. Beliau ini saya kenalkan adalah seorang pegawai negeri sipil atau ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan beliau dipercaya menjadi pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum namanya. Oke, apa kabar Pak Ustadz Marwansah? Alhamdulillah, seperti yang dilihat dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ustadz, ini bagaimana prosesnya dari SMA PGRI kemudian sekarang menjelma menjadi Pondok Pesantren? Ini apa yang terjadi? Bisa diceritakan? Ya, awalnya cukup perjalanan panjang ya. Seperti yang dipermaklum kepada kita semua dalam masyarakat Batu Raja, Oku ini tahu bahwa ini adalah ex SEMEA dan SMA PGRI. Sejalan dengan berjalannya waktu, kemudian banyak sekali bermunculan sekolah-sekolah negeri. Sehingga bukan hanya PGRI saja, SEMEA dan SMA PGRI saja yang nyaris pudar ketika itu. Sekolah-sekolah swasta yang lain juga tidak mampu bersaing, ya. Tidak mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri. Kenapa tidak? Yang pertama, sekolah negeri itu adalah gratis. Mereka dibiayai oleh negara. Sementara keinginan dari masyarakat kalau sudah melihat wah ini negeri, wah enaklah negeri, makanya mereka prioritasnya negeri ketika itu. Sehingga sekolah-sekolah swasta, untuk menghidupi sekolah swasta ini adalah tentu harus ada SPP dan lain sebagainya, begitu ya, lain sebagainya. Untuk apa? Untuk ya dana operasionalnya segala macam, tenaga pengajarnya segala macam itu. Ya masyarakat kita apalagi di zaman pandemi ini ya kesulitan untuk membiayai putra-putrinya untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Dari SD memasuk ke SMP, dari SMP memasuk ke SLTA, begitu juga agak kesulitan terutama masalah pembiayaan. Nah oleh sebab itulah maka beberapa tahun ini terutama SMA dan SEMEA PGRI ini kekurangan siswa. Ketika itu ya. Tahun berapa itu? Ya sekitar 2 tahun yang lalu lah. Sekitar 2 tahun yang lalu mulai drastis berkurang gitu ya. Sebenarnya bukan tidak mampu bersaing, mampu kalau dikelola dengan baik gitu ya. Banyak sekali saya lihat di Jakarta itu justru yang bermunculan itu adalah sekolah-sekolah swasta. Iya. Di Batu Raja itu. Kenapa? Saya pikir di Batu Raja tidak mampu. Nah karena itulah ketika ada pembicaraan khusus saya dengan pihak sekolah SEMEA dan SMA, kemudian
apa itu namanya, direstui oleh yayasan sendiri. Ini pakai yayasan PGRI kita. Kemudian ketika saya presentasi di Palembang dengan model pondok pesantren, jadi dikolaborasi SMA dengan SEMEA PGRI ini, saya jadikan pondok pesantren, dan pondok pesantren itu di dalamnya ada sanawiyah setingkat SLTP dan aliyah setingkat SLTA. Dengan presentasi saya di Palembang, alhamdulillah dari pihak Yayasan PGRI Provinsi Sumatera Selatan setuju dengan presentasi itu. Dengan berbagai macam, tentu saya memberikan alasan-alasan. Jadi ini dulu SMA PGRI atau SEMEA? SEMEA yang kita tempat ini SEMEA ya. SEMEA. Kemudian di seberang sana, sebab satu komplek. Satu kompleknya ada berapa sekolah? Satu komplek itu 2 sekolah. SEMEA sama SMA? Ya, SEMEA sama SMA. Di bawah satu naungan yayasan Ya, PGRI di bawah naungan Yayasan PGRI. Oke. Yang dinamakan dengan YPLP PGRI. Nah, ini statusnya ini ketika Pak Ustadz kemarin presentasi ya. Ya. Ini seperti apa ini? Diserahkan secara bulat-bulat atau bagaimana? Ya, begini, statusnya itu adalah kita yayasan tetap pakai Yayasan PGRI. Sebab tanah ini adalah tanah Yayasan PGRI. Oke. Nah, gitu kan. Kemudian bagaimana dengan status pondok pesantren? Pondok pesantren itu adalah mengelola aset-aset PGRI untuk dikelola menjadi pondok pesantren. Jadi asetnya juga disertakan? Ya, seluruh aset ini diserah terimakan kepada saya pada tanggal 10 April 2021 kemarin. Ya, dari SMA dan dari SEMEA PGRI menyerahkan aset tersebut kepada yayasan. Yayasan menyerahkan kepada saya pada hari itu juga. Artinya semacam dibuat izin khusus lagi ya? Ya, izin khusus karena kita adalah dalam bentuk keagamaan ya. Keagamaan yang tadinya larinya ke Diknas, maka ketika dijadikan pondok pesantren, di situ ada sanawiyah dan ada aliyahnya, maka harus ada izin operasional. Itu sudah dimiliki? Sudah dimiliki. Dalam waktu 1,5 bulan kami kejar dengan tim saya yang solid itu, maka baik sanawiyah maupun aliyahnya sudah ada izin operasional. Jadi artinya kita resmi. Tinggal ready go. Ya, tinggal ready, sudah go. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada 3 kelas kita. Sudah penerimaan? Sudah penerimaan, sudah 3 kelas. Begitu surat izin operasional itu tiba sudah di tangan, maka kami langsung buat brosur, disebarkan kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap lembaga pendidikan ini, yaitu Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja. Ada yang sanawiyah, ada yang aliyah. Mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan dan menitipkan putra-putri mereka ke sini. Bahkan ada yang dari Lampung, bahkan ada yang dari Papua nih. Dari Papua, dari Ulu Danau, dari Muara Enim, ada yang datang ke sini. Jadi kalau untuk terhitungnya berdirinya pondok ini sendiri, kalau boleh tahu kapan ini terhitungnya nih? Ya, jelmaan itu semenjak serah terima. Jadi tanggal 10 April 2020. Ya, 2021. 2021. Oh, belum sampai setahun ya? Belum, baru berapa bulan. Oke, kita balik ke belakang lagi. Oke, siap. Apakah sekolah ini dulu sebelum menjelma menjadi Bahrul Ulum ini hanya gara-gara persaingan atau memang oleh karena kondisi sekarang yang pandemi corona? Bisa. Tidak hanya sekedar persaingan, mungkin karena pandemi juga dampak juga ya. Dampak juga. Jadi banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor, tidak semata-mata karena persaingan. Kalau persaingan, saya pikir hemat saya itu nggak terlalu berdampak kalau persaingan. Banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang masih tetap eksis ya di tengah persaingan bermunculannya sekolah-sekolah negeri. Oke. Ya. Kenapa Pak Ustadz berani menyambut ini di saat ini lembaga pendidikan ada yang kolaps, sementara di Jelma kok siap menyambutnya apa? Ya. Yang menjadi pertimbangan? Saya menyambut ini bukan dalam waktu yang singkat. Oke. Ya, saya ditawarnya sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu. Praktis tahun 2019 sebenarnya sudah ada sinyal menurunnya
lembaga pendidikan ini. Kemudian sudah ada pembicaraan dari pihak kepala sekolah, baik SEMEA maupun aliyahnya, SMA-nya. Tapi saya masih istikharah dulu, istikharah model seperti apa yang akan saya buat di pondok pesantren, di lembaga pendidikan ini ketika dua lembaga pendidikan ini diserahkan kepada saya untuk mengelolanya. Maka setelah akhir tahun 2020 ya, Desember ketika itu, maka saya setelah dalam istikharah yang panjang saya selama 2 tahun itu, maka saya berkesimpulan bahwa saya terima lembaga pendidikan ini untuk saya kelola dan akan saya jadikan pondok pesantren. Nah, gitu. Nah, ya yang saya tahu kan Pak Ustadz dulu sebelum di sini kan pernah di salah satu lembaga yang sama juga nih. Iya. Di kayak kalau boleh saya sebut Al-Ma'arif lah ya. Sempat terlibat di situ. Kenapa? Terjadi apa ya? Kok bisa ke sini? Saya dulu sebenarnya bukan siapa-siapa di Ma'arif. Saya tidak terlibat langsung ke lembaga pendidikan Ma'arif, tidak. Sebagai pengasuh tidak terlibat? Tidak, saya bukan sebagai pengasuh, bukan. Kemudian sebagai tenaga pengajar, bukan. Kenapa saya di situ? Itu hanya sebagai pembina Majelis Taklim dan Les Bumi, lembaga seni budaya Muslim Indonesia, dan itu milik Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, kebetulan pengajiannya saya tempatkan di situ, termasuk Les Buminya, sehingga orang-orang memandang saya, karena saya aktif pengajian tiap bulan di sana, dikira masyarakat bahwa saya salah satu pengasuh. Begitu kan. Pak Ustadz berani mengambil tawaran untuk mengelola pondok ini kan. Sementara yang lama juga saya dapat cerita juga agak oleng kan. Malah kabarnya beralih ke pengurusan. Nah, keyakinan Pak Ustadz ini membawa pondok ini ke depan tuh seperti apa? Ya, pertimbangan saya adalah di masa-masa pandemi ini ya, ada satu keresahan di antara orang tua, murid ya. Coba kita lihat sekolah-sekolah yang formal ya. Sekolah-sekolah yang formal. Mungkin bukan rahasia umum. Banyak yang sudah 1 tahun, kita sudah 2 tahun ini menyekolahkan putra-putri kita di sekolahan formal yang bukan pondok pesantren. Yang terkadang gurunya tidak tahu siapa muridnya. Muridnya juga nggak tahu gurunya. Kenapa? Tidak ada tatap muka. Sehingga pembelajaran daring. Justru itu ujung-ujungnya yang sekolah itu bukan anak. Yang sekolah itu justru ibunya, orang tua yang ikut. Nah, ini bentuk dari kegalauan juga dari para orang tua. Gitu. Akan dibawa kemana di lembaga pendidikan itu seperti ini, kemudian anak saya ini apa jadinya, tahu-tahu sudah lulus gitu kan. Kan begitu kan. Tahu-tahu dikeluarkan. Tahu-tahu sudah dikeluarkan, nggak naik gitu kan. Jadi oleh sebab itulah, atas dasar itulah pula maka saya menerima itu salah satu di antara lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam ADART itu, dalam ADART PGR itu, lembaga pendidikan lembaga kemasyarakatan itu adalah di antaranya adalah pondok pesantren. Maka pondok pesantren nampaknya di mana-mana itu masih dalam keadaan normal dan dalam tanda kutip ya, diperbolehkan untuk mengadakan tatap muka dengan prokes tentunya ya, dengan aturan yang ketat dan super ketat ya. Oleh sebab itulah maka itu yang pertama. Yang kedua, saya berkeinginan ketika ini saya jadikan pondok pesantren, kemudian saya kelola pondok pesantren ini punya nilai jual di antara masyarakat. Saya ingin membuktikan bahwa sekolah swasta yang ada di Ogan Komering Ulu ini tidak kalah dengan sekolah negeri. Nah, gitu kan. Maka ketika saya punya keyakinan tersebut, akan saya kelola pondok pesantren ini yang punya nilai jual di masyarakat. Ditopang oleh lokasi strategis. Lokasinya sangat strategis di tengah kota, kemudian didukung oleh yayasan yang yayasan sangat kuat. Ya, PGR itu yayasan sangat kuat loh itu ya. Nah, bahkan terakhir ketika saya rapat koordinasi kepala sekolah di
Palembang beberapa hari yang lalu, satu-satunya, bukan nomor 2 ternyata, satu-satunya pondok pesantren di bawah naungan PGRI itu ada di Batu Raja. Di se-Indonesia maksudnya? Se-Indonesia, belum ada di negara lain. Berarti memang PGRI belum pernah yang namanya mengurusi pesantren? Belum ada. Oke. Tadinya punya isu di Batu Raja ini adalah yang ketiga ya. Pertama di Jawa, yang kedua kalau nggak di Sulawesi, di Kalimantan. Ternyata ketika ditanya oleh kawan-kawan provinsi, ternyata tidak ada di Jawa, belum ada. Berarti ini pilot projectnya PGRI? Benar, pilot projectnya PGRI itu di Oku. Kalau berhasil mungkin ke depan siapa mau dijelmakan lagi pesantren, Iya. mungkin silakan. Iya betul, makanya kemarin ketika kami rapat koordinasi di Palembang, ada beberapa kabupaten kota yang berkeinginan. Oke. Yang berkeinginan sama seperti sini. Nah, kalau boleh tahu ini berapa nih luas aset ini? Dan apa aja yang dimiliki aset-aset? Ya, luasnya ini kurang lebih sekitar 4.000 lebih meter persegi. Oke. Luasnya dalam satu komplek ya. Asetnya alhamdulillah sudah komplit ya. Maklumlah ini sekolah yang bonafit ya tadinya ya. Ada ruang labnya sudah ada, ruang perpustakaannya sudah ada, kemudian kantornya sudah ada 2, ruang TU sudah ada, ruang belajar sudah ada. Hanya saja ketika lembaga pendidikan ini dijadikan pondok pesantren, maka kita harus mendesain ulang. Ya, apa-apa yang diperlukan ketika lembaga ini menjadi pondok pesantren. Di antaranya adalah asrama putra putri. Kemudian kamar mandi putra putri harus terpisah. MCK-nya juga harus terpisah. Kemudian dapur umumnya harus ada. Kemudian ruang makan khusus terhadap santri harus ada. Kemudian masjidnya harus ada. Nah, itu yang kami pikirkan dari tanggal 10 sampai hari ini dalam waktu 2 bulan ini. Dan alhamdulillah atas dukungan kawan-kawan, rekan-rekan dari PGRI, dari kabupaten sampai ke provinsi, dan didukung penuh oleh masyarakat Ogan Komering Ulu, terutama dari kaum ibu-ibu ya. Dari kaum ibu-ibu, alhamdulillah sudah 90%, ya sudah 90% apa yang saya sebutkan tadi, itu insya Allah terlaksana. Kita akan sebentar. Kalau boleh tahu, Pak Ustadz ada basic pondok dulu? Alhamdulillah saya pernah di pondok. Di mana? Saya di pondok pesantren Darussalam Lampung. Pernah dari eksperimen dulu. Dari eksperimen artinya 4 tahun kan, kalau ada eksperimen itu 4 tahun gitu. Kemudian menyelesaikan sampai selesai saya di Darussalam. Kemudian saya melanjutkan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Ambil jurusan tafsir hadis bersama dosen saya ketika itu adalah Dr. Said Agil Husin Al-Munawar dan Pura Syihab. Dari Palembang itu? Ya, dari Palembang itu, Kiai Haji Aliafi. Oke. Sempat juga ketemu sama Gus Dur dulu. Nah, artinya kan kalau memang dari basicnya pondok, artinya Pak Ustadz tidak asing ya? Alhamdulillah. Pondok ya, dengan santri. Nah, Pondok Bahrul Ulum ini konsepnya akan seperti apa ini? Apakah pondok modern, apakah pondok salaf, apakah pondok santren? Ya. Konsep dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI ini adalah perpaduan antara modern dengan salaf. Yang saya pikirkan itu adalah ketika pondok pesantren ini saya jadikan pondok pesantren salaf, otomatis dia cuma ngaji dan belajar kitab-kitab agama saja, kitab-kitab kuning ya, kalau lembah orang dulu ya. Sehingga tidak ada ijazahnya, cuma ada syahadah surat keterangan saja. Pengakuan saja. Ya, pengakuan saja. Seperti mungkin di berbagai pondok pesantren yang ada di luar sana. Ya. Tetapi ketika saya berpikir diamanati untuk pondok pesantren Bahrul Ulum ini, maka akan saya jadikan pondok pesantren ini adalah perpaduan antara pondok pesantren modern dan pondok pesantren salaf. Artinya pondok pesantren modern itu mereka belajar seperti sekolah formal lainnya, yaitu sanawiyah dan aliyah, dan mengikuti kurikulum Kementerian Agama. Dan mereka ada ijazah resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Ada sudah perbandingan, sudah melakukan perbandingan belum? Sudah. Riset-riset mungkin lain. Untuk riset-riset karena kita ini baru ya, baru beberapa bulan, nanti ada riset, tapi arahnya ke sana nanti.
Kemudian salafnya tentu kami mengacu kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa, yang mereka mengajarkan kitab-kitab salaf, yaitu kitab-kitab kuning, perukunan lah kalau orang Batu Raja ya, dan itu tentu sangat diperlukan dalam ilmu kemasyarakatan ketika santri tersebut terjun ke masyarakat nanti. Itu yang kami kedepankan dua-duanya. Di samping ada unggulan kami adalah tahfiz. Ya, tahfiz, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, ya, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, terutama bahasa Indonesianya. Ketika terjun ke masyarakat, paling tidak setengah tahun mereka sudah diperbolehkan pulang, maka bisa dicoba oleh masyarakat nanti. Jadi nanti alumninya nanti akan mendapat 2 ijazah maksudnya? 2 ijazah. Ya. Ijazah formal dari pemerintah, dan kemudian dari ijazah pondok yang dinamakan dengan syahadah. Oke. Nah, Ustadz, kalau kita bicara santri kan mungkin ya bukan menggampangkan, pasti adalah ya. Betul. Soal tenaga pengajar bagaimana ini? Tenaga pengajar alhamdulillah kita profesional ya, kita ngambil tenaga-tenaga profesional di bidangnya. Untuk yang kurikulum umum kan ada seperti fisika, kemudian matematika dan yang lainnya itu kita ngambil tenaga-tenaga yang memang dia menguasai di bidang itu dan profesional, sudah membidangi. Kemudian untuk yang bidang keagamaannya tentu kita mengambil di samping mereka adalah diutamakan lulusan pondok pesantren, kemudian dia juga kuliah di berbagai macam universitas di dalam negeri dan luar negeri, baik mereka di S1 maupun S2, baik dalam maupun luar negeri. Itu sudah terkumpul itu? Alhamdulillah sudah terkumpul dan sudah penyusulan jadwalnya siap untuk pembelajaran. Santri masuk ini adalah tanggal 7 ya. Tanggal 7 Juli ini sudah masuk. Kemudian nanti mereka ta'aruf, perkenalan dulu. Kemudian nanti ada etiket, namanya etiket itu kita memperkenalkan kepada para santri-santri tadi bagaimana cara hidup di pondok pesantren. Artinya mereka nanti akan mukim nih? Akan mukim. Mereka mukim di sini. Boleh, kalau untuk santri Kalong boleh tidak? Santri Kalong boleh. Boleh? Boleh. Jadi bagi yang dekat-dekat di sini kan gitu kan, ada yang datang. Boleh PP? Boleh PP. Tapi terutama ketika dia sudah masuk ke pondok pesantren ini, walaupun dia PP, dia harus mengikuti aturan yang ada di pondok pesantren untuk jam formalnya. Ya, begitu. Sudah berapa kelas kira-kira ini? 3 kelas. 3 kelas. Aliyah? Untuk aliyah 1 kelas, baru ya, baru 1 kelas. Kemudian untuk sanawiyah sudah 2 kelas. Oke. Nah, Pak Ustadz, ini kan mungkin yang pertama kali Pak Ustadz mengelola pondok. Dalam arti kan organisasi kan besar nih, pondok ini kan. Bagaimana Pak Ustadz memanage ini? Ya, pada hakikatnya gini, kita belajar dari pengalaman-pengalaman ya. Pada prinsipnya, memanage apa saja itu sama saja sebenarnya. Hanya lembaga, tinggal dia di lembaga mana saja. Pada prinsipnya adalah asas kekeluargaan dulu. Jadi kalau ketika seorang para ustadz-ustazahnya, guru-guru itu sudah menyatu satu hati dengan kita, mereka tanpa bayaran pun mau gitu loh. Jadi kita tanamkan kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan ustazah itu bahwa ini punya kita, milik kita. Dan bagaimana caranya kita memajukan punya kita sendiri. Jadi kalau mau maju ya kita yang memajukan. Alhamdulillah guru-guru yang mendaftar di sini untuk mengabdikan diri, mereka ikhlas, bahkan mereka berkeyakinan pokoknya yang penting kami mengabdi tanpa dibayar sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanamkan keterbukaan kepada mereka. Keterbukaan ya, terbuka. Jadi ini meja saya jarang duduk di sini. Iya. Sampai berdebu ini malah. Iya, malah sampai debuan. Saya jarang. Saya membaur dengan mereka. Jadi saya tanya persoalan mereka apa, kesulitan mereka. Jadi pimpinan itu hanya sekedar label saja saya. Pada hakikatnya sama saya seperti mereka. Nah, ketika saya mengatakan sama-sama ayo kita bersih-bersih aja. Saya juga ikut bersihan. Saya ikut ngangkut pasir, ngangkut segala macam. Bukan mentang-mentang saya pimpinan kemudian saya enak-enak saja. Enggak. Saya ikut juga bekerja gitu loh. Jadi sebutan Pak Ustadz ini kalau di sini nih pimpinan, mudir atau kiai. Ya, memang begini. Jadi di mana-mana pondok pesantren ya, mayoritas walaupun ada ada pondok-pondok pesantren yang lain di Jawa maupun di Sumatera, di Kalimantan kemudian itu,
rata-rata pondok pesantren itu memiliki kiai. Kiai. Rata-rata kiai. Jadi asumsi dari masyarakat pondok pesantren harus punya kiai dan itu wajib loh hukumnya. Iya. Tapi pikiran saya berbeda begini. Ketika saya ditanya oleh yayasan, ini sebutan apa nih maunya? Ya. Apa kiai, apa mudir, apa-apa? Saya bilang saya minta secara umum saja. Apa yang umum itu? Saya tidak mau disebutkan kiai. Oke. Karena pada prinsipnya itu hanya ya apalah gitu Label-label. saja. Label saja lah saya bilang gitu ya. Mudir semua label saja lah. Yang saya inginkan adalah sekolah ini maju, madrasah ini maju, pondok ini maju. Itu hanya sebutan saja saya bilang. Ya pada intinya Pak Ustadz ini belum sampai level kiai. Karena harus syarat-syaratnya. Ya, walaupun ada masyarakat tuh ngomong kiai, saya katakan saya bukan kiai. Ada juga yang nyeletuk kalau kiai itu istrinya harus kiai. Oh enggak juga, saya bilang banyak kiai yang ini juga. Iya. Nah, jadi itu. Yang keempat, saya tanamkan kepada mereka tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimana mungkin seorang santri akan disiplin kalau ustadz ustazah guru-gurunya saja tidak disiplin. Disiplin segala hal. Nah, alhamdulillah mereka ini. Nah, makanya saya katakan dengan rekan-rekan, ya saya nggak ada jarak loh sama mereka ya. Rekan-rekan, saya mau makan nasi bungkus sama-sama sama mereka. Itu nggak ada. Mentang-mentang saya pimpinan kemudian saya di ruangan saya. Diri. Iya, mengekspresikan diri. Enggak, saya enggak. Biasa-biasa aja. Nah, status Pak Ustadz kan sekarang aparatur sipil negara di lingkungan Kemenak. Nah, itu ada pertentangan tidak dengan kantor karena ketika Pak Ustadz mungkin lebih banyak waktu luang di sini ketimbang di kantor? Ya. Alhamdulillah tidak ada sesuai dengan leading sektor saya ya. Saya itu penyuluh agama. Penyuluh agama madya, artinya tingkat kabupaten. Saya lebih banyak di luar ya. Lebih banyak di luar kemasyarakatan. Di Majelis Taklim, di TPA, kemudian dengan bahasa agama saya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan itu setiap hari. Dengan adanya pondok pesantren ini, tentunya ini adalah bagian dari penyuluhan saya. Ini salah satu adalah bentuk mencerdaskan anak-anak bangsa supaya mereka lebih memperdalam, menguasai ilmu-ilmu agama. Ini kan salah satu bentuk penyuluhan. Artinya pimpinan memberi lampu hijau. Alhamdulillah dari kepala kementerian kan Kemenak, organ Komering Ulu, dari Kasihnya sampai ke Kanwil. Kalau saya tidak direstui, tidak mungkin izin operasional kita dikeluarkan. Lihatnya siapa nih pimpinannya? Oh, Marwan Shah ini siapa Marwan Shah ini kan? Pasti ditanya kan. Sangat selektif di Kementerian Agama itu. Ya alhamdulillah, saking semangatnya gitu ya, dan saking saya didukung oleh Kementerian Agama baik kabupaten maupun provinsi, dalam waktu sebulan setengah kurang lebih sebulan lah sudah keluar izin operasional dua-duanya. Nah, ini perlu saya tegaskan lagi nih, ulang pertanyaan awal tadi. Artinya memang ini di bawah Yayasan PGRI. Iya. Dan ini memang betul pilot projectnya PGRI. Iya, betul. Bisa dikatakan ya? Iya, bisa dikatakan demikian. Jadi begini, saya sebagai pengelola. Oke. Tetapi bedanya dengan yayasan yang lain, inilah yang saya sukanya dari PGRI itu ya. Kalau yayasan yang lain mereka mengelola sampai ke dalam. Termasuk tetek bengeknya itu ya. Iyalah. Termasuk keuangannya segala macam. Kalau yayasan yang lain itu mereka ikut campur. Iya. Tapi bahkan yayasan intervensi. Yayasan PGRI tidak. Dia punya ADART PGRI tersebut. Jadi hanya sekedar kontribusi. Kontribusi terhadap yayasan itu pun bukan untuk perorangan, tapi untuk PGRI, untuk menghidupkan PGRI yang ada di Indonesia ini. Yang penting maju. Yang penting maju. Perihal tanda kutip setoran itu urusan nanti lah. Urusan nanti. Nah itulah enaknya PGRI. Dia punya ADART yang jelas, yang gamblang, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, dan itu jelas. Gitu loh. Oke Pak Ustadz, ini harapan terakhir Pak Ustadz kepada lembaga pendidikan ini, karena bukan hanya Bahrul Ulum, mungkin ada juga pesantren-pesantren lain yang bertumbuh di tengah pandemi ini. Betul. Gimana nih cara Pak Ustadz untuk bisa bersaing? Ya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rekan-rekan ya di organ Komering Ulu ini. Mungkin ada beberapa pondok pesantren ya, baik yang sudah lama maupun yang baru bermunculan ya. Itu saya sama sekali tidak menganggap itu saingan. Tidak, sama sekali saya tidak menganggap itu saingan. Mengapa? Karena
semakin banyak lembaga pendidikan keislaman, di antaranya pondok pesantren, maka semakin sehat artinya masyarakat tadi untuk menyekolahkan putra-putrinya, memasukkan anaknya ke dunia pesantren, artinya mereka mendalami agama. Nah, jadi sangat positif bagi saya. Makanya harapan saya yang kedua terhadap pondok pesantren yang ada di Kabupaten Komering Ulu, mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama memajukan agama sesuai dengan job kita masing-masing ya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelekkan, jangan saling sikut menyikut satu sama yang lain. Kan biasanya kan pepatah kan begitu banyak ya kan ya. Musuh dalam selimut lah. Dalam selimut. Kemudian seorang pedagang biasanya musuhnya kan pedagang gitu kan. Itu kan biasa kan seperti itu kan. Kiai biasanya musuhnya kiai saling menjelekan. Nah, dunia pesantren mungkin juga musuhnya tadi pesantren yang lain. Oh, jangan kamu ke pondok pesantren itu alasannya begini-begini, ikut saja ke saya. Nah, maksud saya itu jangan terjadi di dunia pesantren seperti itu. Sebab Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah tidak pernah menjelekkan satu sama yang lainnya, tidak pernah Rasulullah menjelekkan. Jadi kalau kita memang mengaku umat Rasulullah SAW, ikuti cara Rasulullah berdakwah, tidak pernah menjelekkan orang lain. Kalau ada di antara kita yang kiai saling menjadikan kiai, ustadz saling menjelekkan ustadz, pondok pesantren ini saling menjelekkan pondok pesantren ini, maka sebenarnya dia bukan mengikuti ajaran Rasulullah. Sebab ajaran Rasulullah tidak seperti itu. Nah, gitu kan. Oke, mungkin kita cukupkan Ustaz. Oke, siap. Terima kasih kita pada siang hari ini. Bagi Anda yang ingin memasukkan anak Anda ke pesantren, nggak usah jauh-jauh. Di Batu Raja sudah banyak. Salah satunya Baharul Ulum. Lokasinya persis di samping SMA 1. Iya, tengah kota. Di tengah kota. Satu-satunya pondok pesantren. Jadi bisa dipantau. Ya. Anda bisa memilih, bisa memukimkan anak, atau bisa menjadi santri kalong. Kalau santri kalong itu bahasa santri itu santri yang PP. Tidak mungkin. Pergi. Ya. Oke ya. Oke, PP. Oke, mudah-mudahan pergesan kami ini ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, dukung support kami supaya lebih giat lagi untuk mengupdate video-video terbaru. Demikian kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.